Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang akun Turnitin Student 2020 No Repository beserta cara menggunakannya. Turnitin memang bisa diandalkan apalagi bagi sobat sekalian yang statusnya sebagai dosen maupun pelajar. Salah satu fungsi dari Turnitin ini yaitu bisa mengoreksi keaslian dokumen yang kita buat. Dalam program Turnitin ini, kita bisa mengetahui dari mana sumber artikel yang kita ambil dan akan tercantum pula sumber alamat websitenya. Jadi, kalau sobat sekalian yang sedang menyusun skripsi, apabila terlalu banyak mengambil artikel dari internet, maka akan terdeteksi oleh program Turnitin ini. Jadi, intinya tidak baik mengambil artikel yang bukan dihasilkan oleh diri kita sendiri. Banyak sekali dari kampus yang menggunakan Turnitin karena sangat berguna, yaitu untuk mengoreksi sebuah karya tulis ilmiah dan sebagainya. Untuk pendaftarannya pun sebenarnya cukup mudah dan ada beberapa kategori dalam pendaftaran Turnitin, yaitu student, instructor, dan teaching assistant. Tinggal pilih link yang ada di bawah halaman login dan isi form sesuai dengan kategori yang kita pilih. Hanya saja biaya berlangganan Turnitin sangat mahal dan ada kesulitan bagi semua kalangan untuk mendapatkan akun Turnitin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa ID kelas Turnitin yang dapat digunakan dalam mengecek karya ilmiah kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan 3 ID kelas Turnitin, di mana kelas pertama kita kasih nama free 1. Enrollment key-nya adalah 123456. Kemudian subjek area. Untuk subjek area kita pilih yang general saja, Science General, dan student age-nya kita pilih 18+. Kemudian untuk kelas ND kita pilih ini adalah tanggal terakhir bisa digunakan untuk kelas ID ini. Jadi tenang saja, nanti kalau sudah memasuki tanggal akhir atau kelas ID yang saya bagikan sudah penuh, akan saya bagikan kembali kelas ID yang lain yang bisa digunakan. Jadi akan terus ada update dari channel saya untuk kelas ID Turnitin. Jadi nanti kelas ID yang saya bagikan itu adalah kelas ID yang non repository. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengupload kemudian mengecek similarity dengan Turnitin yang dengan kelas ID yang saya bagikan, itu tidak akan tersimpan di database Turnitin untuk artikel yang diupload. Jadi bisa lebih aman. Dan nanti juga akan saya tampilkan settingannya bagi kelas ID yang saya bagikan. Dan ini adalah kelas ID kedua yang saya buat. Kita kasih nama free 2. Enrollment key-nya sama 123456. Jadi nanti enrollment key-nya semuanya dari kelas ID 1, 2, 3 itu sama. Cuman nanti yang berbeda itu adalah ID kelasnya. Untuk end date-nya semuanya sama. Jadi semua settingan saya pakai sama. Itu adalah kelas ID kedua kita. Silakan di save kelas ID-nya. Selanjutnya ini adalah kita membuat kelas ID yang ketiga. Untuk tipe kelasnya sama, tetap standar, dan nama kelasnya adalah free 3. Enrollment key-nya sama
1 2 3 4 5 6. Kemudian subjeknya kita pilih secara acak aja. Untuk subjek ini tidak akan mempengaruhi hasil dari cek Turnitin kita. Untuk kelas endingnya sama, kita pakai 31 Agustus 2020. Ini adalah kelas ID ketiga kita. Silakan Bapak Ibu save untuk kelas ID ketiga. Kenapa saya memakai 3 kelas ID? Karena untuk berjaga-jaga jika kelas ID 1 itu sudah penuh, Bapak Ibu bisa mendaftar di kelas ID 2 dan selanjutnya. Ini adalah settingan dari asesmennya. Jadi saya ingin memperlihatkan settingan dari kelas ID kita yang semuanya itu adalah no repository. Untuk asesmen title-nya ini akan kita buat berbeda-beda. Misalnya ini yang pertama, kita kasih title cek plagiasi. Saya ganti aja yang lebih mudah. Jadi memang ada perbedaan ya antara cek plagiasi sama similarity. Jadi Turnitin ini sebenarnya hanya software similarity, yaitu untuk mengecek kesamaan. Sedangkan untuk plagiasi itu biasanya adalah seorang ahli yang bisa melihat dari hasil similarity itu apakah tulisan itu bisa dikatakan plagiat atau tidak. Jadi kalau kita pakai Turnitin ini tidak bisa mensimpulkan kalau misalnya hasilnya yang nanti tinggi itu adalah plagiasi, tidak. Karena ada beberapa walaupun hasilnya tinggi tapi dia merujuk dari artikel orang lain tapi dengan kutipan langsung. Jadi bisa kita lihat di settingan memang sudah, ini adalah settingan randomnya aslinya. Kemudian bisa dilihat dari submit paper itu kita ambil yang no repository. Jadi Bapak Ibu jika mendapatkan kelas ID dari internet itu harap hati-hati, dilihat dulu itu pakai no repository atau dengan repository. Jika menggunakan no repository itu bisa aman. Jadi artikel yang telah kita upload tidak disimpan oleh Turnitin. Tapi kalau Bapak Ibu ragu, mending jangan menggunakan kelas ID itu. Misalnya tidak ada informasi memakai no repository atau tidak. Jadi misalnya kita punya artikel, kemudian kita upload kepada kelas ID yang repository, jadi nanti artikel kita disimpan oleh Turnitin. Kemudian kita cek kedua kali artikel yang sama, otomatis akan terdeteksi plagiasi 100%. Ini adalah settingan untuk yang free 2. Asesmen title-nya kita kasih cek no repository. Kemudian due date-nya kita pakai sama 31 Agustus 2020. Untuk optionnya bisa kita lihat sama-sama. Ini submit paper kita pakai sama no repository. Kemudian kita setting juga yang ketiga, free 3.
Untuk Bapak Ibu, misalnya nanti kelas ID kita sudah penuh, itu silakan nanti komen melalui di bawah ini, nanti akan saya buatkan kelas ID yang terbaru. Bagi yang lain mungkin nanti biar tidak tertinggal dengan informasi yang saya berikan, bisa bantuannya untuk subscribe. Ini sama, jadi saya pakai settingan yang sama semuanya, sama-sama no repository. Jika sudah, kita kembalikan. Jadi semuanya dari ketiganya free 1, 2, 3 settingannya sudah kita pakai no repository. Kemudian kita coba salah satu akun yang telah kita pakai. Caranya masuk kepada Turnitin, create akun, kemudian pilih yang student. Kemudian kita masukkan kelas ID kita dan kelas enrollment key-nya. Kelas enrollment key-nya semuanya sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk first name sama last name ini harus disesuaikan dengan nama masing-masing karena nanti akan muncul pada hasil plagiasi. Misalnya ini saya pakai Mas Baim. Kemudian untuk email, bisa menggunakan email palsu atau email sembarangan. Diusahakan jangan memakai email asli. Jadi misalnya pakai email asli, nanti ditakutkan kalau misalnya ini sudah kelas ID-nya penuh, kemudian masuk kelas ID lain mengalami kesulitan. Misalnya ini Mas Baim Cui. Kemudian kita enter passwordnya, password kita yang untuk masuk kepada kelas itu. Maaf, ini minimal 8 karakter. Untuk password bebas, terserah dari Bapak Ibu semuanya. Untuk email, saya sarankan pakai email yang boleh dikatakan membuat email baru juga bisa, atau email sesukanya aja. Jangan lupa klik yang I am not robot. Kita pilih yang sepeda, gambar sepeda semuanya. Kalau sudah, klik agree, create profile. Nah, ini sudah bisa kita pakai untuk melakukan cek similarity Turnitin. Kita uji cobakan untuk cek similarity-nya. Nah, ini jadi sudah bisa digunakan untuk cek similarity.